Apa sudah menyeluruh kah sekarang semua pondok pesantren modern nih rata-rata kepramukanya masuk ke dalam unsur pendidikan sama kayak di pondok pesantren Manhajus Sadat atau gimana Kak? Pimpinan pondok pesantren kan kalau di kita nih Kak, kepala sekolah Ya. itu berarti Mabigus. Mabigus. Kalau di sini pimpinan pondok pesantren itu Mabigus juga atau ada lagi Kak? Pondok pesantren itu sekarang itu ada pramukanya dan itu pun ya atas dukungan salah satu kenapa di pondok pesantren itu ada pramuka itu adalah contoh salah satu dukungan pimpinan pondok pesantren. Kak, bindep itu bisa dibilang regu nggak? Apa beda? Bukan regu, kayak semacam pangkalan gitu. Oh, pangkalan ya Kak? Kayak semacam pangkalan, bindep Iya, itu. iya. Satu bindep biasanya berapa orang Kak? Kita ada 50 orang. Satu bindep Satu ada bindep. 50 orang. Berarti emang sebenarnya mah konsepnya ya sama juga ya Kak, menekankan sifat ya. yang ada di Trisatya Dasa Dharma mungkin ya Kak. Itu harus Ya, Kak? itu ya, itu. Kalau ini Kak, kan di Trisatya ada kalimat membangun masyarakat, ikut serta membangun masyarakat. Kalau misalkan kayak di pondok pesantren menerapkannya dengan cara apa Kak? Membangun masyarakat sebenarnya kalau kita di pondok kita ya, maksudnya pondok kita, kalau kita nggak tahu pondok-pondok lain, kalau pondok kita sih sering ya, bukan sering ya, mungkin sebulan sekali kadang kita ada keluar membantu bakti sosial. Ya kita nggak jauh sekeliling pondok kita, bahkan pimpinan kita juga berbicara pramuka itu nggak mesti istilahnya latihan berbaris. Sifat kepramukaan sendiri harus diterapkan. Jadi itu ada Dharma, Trisatya, salah satunya itu adalah bakti dengan masyarakat. Kita sering membantu masyarakat membersihkan lingkungan, membersihkan istilahnya kampung ataupun masyarakat yang dekat kita. Mungkin kita nggak terlalu jauh, ya salah satunya itu gitu Kak. Iya. Ya berarti itu udah ikut kebangun ya. Kak, tadi saya sempat kesentil karena setiap santri emang bagus sih Kak. Setiap santri diwajibkan untuk mengikuti kepramukaan. Baik itu ya, saya sih yakin tujuannya pasti ke Trisatya dan Dasa Dharma tersebut. Betul. Cuma kan Kak, konsep atau prinsip pramuka sendiri kan itu sukarela ya Kak? Iya. Betul kan Kak? Betul. Kalau misalkan diwajibkan begitu, ada yang keterpaksaan nggak Kak? Kalau keterpaksaan, kalau setiap kita tanya sifat manusia sih pasti ada ya, pasti ada. Tapi kita sini jelas pramuka di pondok pesantren kita nggak boleh lepas dari pendidikan karakter, dengan pendidikan istilah itu sendiri. Karena ya kita punya moto juga terpaksa dan terbiasa dan bisa gitu ya. Istilahnya terbentuk. Mungkin anak-anak ya kita sifat istilahnya santri juga kan ya, mungkin ada yang mungkin dia kepaksa, tapi kalau kepaksanya itu baik ya itu harus disegerakan juga gitu ya. Daripada terus kita juga tadi sistem kita juga setiap berpramuka itu ketika seminggu sekali itu kita nggak mesti di materi terus. Ya kenapa kita di pondok pesantren itu ada pramuka juga, salah satunya tadi itu biar refleksi otak juga buat anak-anak. Kita adain permainan, kita nyanyi bareng, biar istilahnya di anak-anak itu udah belajar seminggu nih, biar refleksi otak fresh gitu ya, biar ini itu sih salah satunya. Kak, ini Kakak, saya nggak tahu di pondok pesantren itu sistematikanya seperti apa. Kalau di sekolah luar itu kan kalau misalkan pramuka wajib itu kita bakal ada yang namanya sistem penyeleksian untuk regu-regu inti, ya Kak. Betul. Di sini ada konsep seperti itu juga nggak sih Kak? Saya kira ada, dan semua pondok itu ada. Ada ya? Ada seleksi buat regu-regu inti yang dikirim buat lomba gitu kayak. Ya biasanya kan ya kalau kita misalkan mau ada undangan lomba atau perkemahan atau kayak gitu. Itu kan biasanya nih Kak, kalau di luar iya betul pramukanya diwajibkan, tapi saat ada yang namanya penyeleksian regu inti itu minatnya itu 90 banding 10 Kak. Jadi 90 yang nggak mau, cuma 10 yang mau. Itu di sini gimana Kak? Bisa jadi kebalikannya Kak. Oh berarti 90% mau semua? Yang mau Kak. Oh berarti ya pembina-pembinanya dong, atau senior-seniornya yang repotan. Ya kita ya di pondok kita sendiri dimanain sendiri ketika awal atau istilahnya setiap tahun kita ada seleksi.
ya ada seleksi setiap tahun khususnya dari anak baru gitu kayak dari anak baru kita seleksi ya dari sekian persen anak barunya aja gitu kayak anak barunya aja itu kurang lebih ada 40% itu anak barunya aja. Mungkin kan kalau dengan anak lama kita seleksi mau ikut lomba, bahkan setiap kita ikut lomba itu kita ada seleksi lagi kita udah bikin pasukan khusus nih buat ikut lomba. Misalkan pasukan khusus kita ada 50 orang, itu diseleksi lagi buat mengikuti lomba biar terbentuk ada 20 orang gitu. Itu Kak, ini yang saya bilang berbanding terbalik atau kemencolokannya itu ada di sini tuh ya kayak gini nih. Kayaknya bener Kak, di sana tuh minatnya itu agak kurang Kak. Makanya saya mau tanya nih di pondok pesantren sama juga apa enggak kalau kayak di sana Kak, pramuka putri itu banyak banget, tapi pramuka putra dalam satu gudeg misalkan reguin tuh paling banyak 5 katanya. Dapat 8 dalam satu kelas itu kan, satu angkatan kelas 9 semua dapat 8, itu udah maksudnya udah yang jago banget, udah hebat banget. Makanya mereka rata-rata 8 orang itu ya kelas 7, misalkan yang SMP kayak kelas 7, kelas 8, kelas 9 baru dapat 8 orang. Gitu Kak. Kalau di sini ya bisa kalau 50 orang putra misalkan atau 50 orang putri itu udah enak banget lah pokoknya mau seleksi kayak gimana. Oh ya Kak, pembina-pembina di luar itu suka sering juga kayak punya komunitas pramuka, komunitas pramuka pembina. Di pondok pesantren sendiri nih Kak, pembina-pembinanya akur-akur nggak sih Kak? Atau emang masing-masing aja gitu Kak? Ya kita mengedepankan pramuka itu salah satunya adalah silaturahim juga ya, silaturahim juga. Karena setiap kita lomba ataupun berkegiatan pasti pesan dari pimpinan kita, tujuan kita tuh cuma satu, silaturahim. Silaturahim. Ya makanya setiap pembina-pembina pramuka itu sebetulnya kalau kita di pondok itu Mabikori ya. Iya. Majelis Pembimbing Koordinator Mabikori. Kita bahkan ya lebih erat. Justru kita punya teman di pondok pesantren itu kita ketemunya di event ataupun ajang seperti itu gitu Kak. Kita punya teman, punya sahabat. Bahkan ya kita sendiri ada komunitas Mabikori sendiri. Kita sebutnya tuh Bindep. Ya. Bindep itu nggak mesti dia itu yang sedang megang pramuka di pondok itu, tapi dia tuh pernah megang juga di pramuka pondok itu. Dia udah keluar, tapi jiwanya masih Bindep gitu. Jiwanya masih pramuka. Kita ada gitu Kak. Berarti pandangan orang luar kalau misalkan anak-anak pramuka pondok pesantren mah sombong-sombong itu salah ya Kak? Salah besar itu. Salah besar ya. Hanya saja mungkin kalau misalkan kayak putra sesama jenis nggak ada jadi masalah kali ya Kak? Betul, tapi kalau misalkan ada obrolan antar lawan jenis itu dilarang banget ya Kak? Banget itu. Ini juga kan sering banget ya Kak, saya sering ngedengar cerita Kakak, kita mah nggak bisa nih ngirim lomba sekaligus 2 gitu kan, nggak kayak ente mah bisa nih ngirim 2 kalau putra putri gitu. Di pondok pesantren mah nggak bisa, harus putra dulu, putri dulu. Itu alasannya apa Kak? Padahal ntar dulu ya Kak, padahal pas di pelaksanaannya pun terkadang ketemu gitu ya Kak? Ketemu betul. Lu pernah inget pertama kali kita pernah lomba itu tahun 2005-an kalau nggak salah, pondok kita Manaiz ya, khususnya Manaiz itu pernah dikirim atau kita pernah ikut lomba 2005-an itu ke Tangerang. Tangerang itu kan lomba di luar ya, bukan antar pondok pesantren sendiri. Tujuan kita pertama kali ikut lomba itu satu, kita pengalaman istilahnya kita sharing ilmu, sharing segala macamnya, pengalaman ataupun yang ada di bentuk itu. Ya alhamdulillah respon pimpinan kita bagus. Pesen satu pimpinan kita apa? Siar. Jadi kita dari pondok pesantren, siar kita keluar. Oh ini loh pondok pesantren gitu loh. Itu ya, yang pertama, makanya kita berbeda. Terus kita kalau di pondok kita sendiri, kenapa kita itu nggak pernah mengirimkan putra putri? Ya tadi itu tujuan kita siar. Siar kalau kita ngirim putra aja, kalau kita ngirim putri aja. Ya, biar istilahnya siarnya itu, berarti pramuka di pondok itu nggak boleh berdampingan antara putra dan putri. Kalau di kita sendiri ya. Tapi ada juga sih pondok-pondok itu yang ngirim putra putri ada. Tapi kalau khususnya pondok kita sendiri, tadi pesan Pak Kiai kita menegaskan jangan sampai pramuka itu sendiri merusak tujuan pramuka itu sendiri gitu Kak. Merusaknya itu dalam artian ya merusak akhlak, putra putri gabung nggak bener gitu kan,
Misalnya karena kita tujuannya yakin semua pembina pramuka itu tujuannya sama untuk membentuk karakter para anak-anak ataupun adik pramuka gitu Kak. Berarti emang ini ya Kak, apa pondok pesantren itu sebenarnya benar-benar pramuka karena ya itu tadi tunas lambang tunas kelapa aja kan udah bertolak belakang ya Kak, satuan terpisah. Itu benar-benar dipraktekin ya Kak. Iya, sangat benar sekali. Bahkan kegiatan jangankan istilahnya di dalam pondok kita sendiri itu nggak boleh gabung gitu ya. Kita terpisah. Ya kalau misalkan harinya sama, kita lapangan terpisah ataupun ada kegiatan di dalam pramuka pondok sendiri, kita terpisah harinya gitu Kak. Biar istilahnya kita menjaga meskipun misalkan kita kirim ke pramuka putri nih keluar, itu kita tujuan tadi itu pesan kayak kita siar biar di pondok juga ada pramukanya putri. Nah kita juga bersaing biar nggak kalah saing juga karena kita tujuannya siar gitu Kak. Ini pertanyaan saya yang terakhir Kak. Menurut Kakak, pramuka di pondok pesantren itu menurut Kakak keseluruhan ya Kak di Banten ya, terutama yang modern. Itu udah gimana Kak perkembangannya Kak? Apa sudah menyeluruh Kak sekarang semua pondok pesantren modern nih rata-rata kepramukanya masuk ke dalam unsur pendidikan sama kayak di pondok pesantren Manhajus Sadat atau gimana Kak? Di pondok pesantren di Banten semuanya udah sih Kak. Udah semua ya Kak? Udah istilahnya ya udah berkembang, udah istilahnya tujuannya sama untuk pendidikan dan setiap pondok itu ada dan istilahnya wajib pramuka karena ya terlepas tadi itu kita nggak lepas pramuka di pondok pesantren sendiri itu wajib ada pramuka karena pramuka sendiri itu bagian daripada pendidikan itu kan. Dan pondok pesantren diadakan ataupun didirikan sendiri buat tujuannya adalah pendidikan gitu Kak. Makanya pramuka dengan pendidikan itu nggak mungkin lepas gitu Kak. Terus berkembangnya udah berkembang banget sih Kak. Udah berkembang banget bahkan kita khususnya di Banten ya. Banten sendiri sering ada event, ada lomba antar pondok pesantren gitu istilahnya. Terus juga ada apa sih namanya? Perkemahan-perkemahan antar pondok pesantren. Ya. Terus juga saling membantu juga, kita punya komunitas saling sharing gitu kan. Kalau dibilang berkembang, kalau untuk di Banten ya berkembang banget sih Kak. Kalau pimpinan pondok pesantren, kan kalau di kita nih Kak, kepala sekolah, ya itu berarti Mabigus. Kalau di sini pimpinan pondok pesantren itu Mabigus juga atau ada lagi Kak? Kalau di Manhaj ya, Manhaj sendiri Mabigus itu kepala sekolah tetap kepala sekolah. Kalau sanawiyah gitu kayak kalau aliyah ataupun SMA itu pas sekolah aliyah atau SMA. Kalau pimpinan pondok pesantren sendiri dia cukup pimpinan pondok pesantren dalam artian Mabigus sendiri harus ada mentornya itu. Itu mentor itu, ya berarti. Iya. Dalam artian penasehat, penanggung jawab lah ya. Secara keseluruhan. Berarti kalau misalkan yang Kakak bilang tadi pondok pesantren seluruhnya sudah berkembang, berarti ya pimpinan pondok atau penanggung jawab pondoknya juga udah 100% mendukung semua ya tadi. Ya Kak? Pasti ya? Pasti mendukung. Bahkan tadi itu semua pondok pesantren itu sekarang itu ada pramukanya. Dan itu pun ya atas dukungan salah satu kenapa di pondok pesantren itu ada pramuka, itu adalah contoh salah satu dukungan pimpinan pondok pesantren. Gitu. Makanya kita berkembang bahkan berkembang sampai sekarang ya tahun 2020 ini kenapa pondok pesantren itu masih terus berkibar pramukanya ya ataupun pramuka ada di pondok pesantren salah satunya itulah dukungan yang paling kuat dari pimpinan pondok pesantren sendiri. Ini Kak ngomong-ngomong masalah dukungan nih Kak. Nih Kak, teman kita itu punya produk yang namanya ini nih Kak, keripik pisang gurilem. Asik nih. Nih ya. Jadi ini produknya anak pramuka nih Kak sebenarnya. Betul ini kan nih. Mungkin Kak Tatang juga tahu nih ini kayak siapa yang buat nih. Jadi di sini tuh ada yang namanya namanya gurilem. Katanya gurih dan pelem. Asik. Ini tuh jenisnya keripik pisang Kak. Cuma ada 3 varian rasa yaitu coklat, susu dan tiramisu. Silakan dicobain Kak. Ini pasti enak banget Kak. Mantap ini kan nih. Lagi ngepuasa kan Kak? Enggak dong, ini hari Minggu. Ya, nih saya lagi nyobain yang tiramisu. Mantap betul nih kan nih. Pisangnya renyah Kak. Terus rasanya juga nggak terlalu manis dan nggak terlalu enak lah ini ya. Enak banget.
Ini Kariswan ini asik betul ya ngobrol sambil dikasih makanan. Wah, gitu. iyalah. Enak nggak, Kak? Wis, nampol ini mah Kak. Nampol ya? Apalagi kalau ditambah kopi Kak. Pokoknya buat teman-teman sahabat coklat yang mau nyobain gurilem, gurih dan pelem, keripik pisang yang mempunyai 3 rasa dengan pisang-pisang berkualitas, bisa langsung add IG-nya atau mention IG-nya di @gurilem.id atau bisa langsung ke DM @ngeduprak. Itu bisa. Kak, obrolan kita udah panjang banget nih. Iya nih. Tapi belum minum dulu deh kan ya. Silakan diminum, Kak. Ini produk dari Ngeduprak juga nih ya. Ya. Kak, bisa nggak sih Kak kasih pesan-pesan ke teman-teman? Tadi kan kita udah ngobrol. Banyak pandangan dari seragam, banyak pandangan pramuka di pondok pesantren itu sombong-sombong. Nah, dengan cara kita seperti ini, mungkin semuanya harus sudah tahu. Karena kita harus punya prinsipnya masing-masing. Ya. Prinsip saya seperti ini, ya prinsip kamu seperti itu ya. Kita saling menghormati lah. Ya, Bisa nggak betul. Kak kasih pesan-pesannya, Kak? Kita, aduh, pesen apa ya? Pesen, ya mungkin satu kali ya. Satu, saya selalu ingat pesen ininya izin pembina saya dulu kan. Saya suka pramuka juga itu karena salah satu faktor itu adalah dari pembina saya juga dulu. Saya tuh dulu pernah dididik pramuka itu jolly game gitu kan, istilahnya Scott is jolly game. Pramuka itu adalah harus menyenangkan gitu ya, biar istilah suka. Nah, makanya saya terlalu ingat itu gitu. Ingatnya pembina saya gitu. Pesannya itu satu sih. Yang pertama itu pramuka itu harus menyenangkan, harus asik gitu kan. Tapi jiwa sama mentalnya harus tetap ada. Karena jiwa dan mental pramuka kita itu itulah jati diri kita gitu. Ya sebabnya contoh di pandemi ini, meskipun pandemi kita tetap harus semangat, harus tetap istilahnya asik, harus tetap santai gitu kan. Tapi jiwa sama mental kita berpramukanya ataupun tunas kelapa kitanya harus tetap ada dalam jiwa kita. Itu sih Kak. Oke. Terima kasih banyak nih Kak Tatang Kariswan. sudah menyempatkan Aduh. waktunya. Saya juga sudah berkunjung. Semoga banyak nih Kak penerus-penerus kita yang Amin. masuk pondok. Amin. Ya Kak, masuk Ya. pondok pesantren, tetap jadi santri, tetap Amin. menuntut ilmu dan tetap berpramuka. Amin. Kak Tatang sehat-sehat terus, Amin. tetap Kariswan. berpramuka. Sama juga Kariswan juga harus sehat terus. Jangan kamu buat ngajarin saya, negur saya kalau saya salah nih Kak. Bohong gitu, bohong. Justru Kariswan yang sering ngasih masukan ke saya. Oke, terima kasih sahabat coklat. Semoga menginspirasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Apa kabarnya tadi? Astagfirullahaladzim. Gimana Pak?